Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun izin memperkenalkan diri. Nama saya Risa Apriliana, NPM 1953041003. Di sini saya akan membacakan sebuah cerpen berjudul Laki-laki Sejati karya Putu Wijaya. Seorang perempuan muda bertanya kepada ibunya, "Ibu, lelaki sejati itu seperti apa?" Ibunya terkejut. Ia memandang takjub sudah menjadi gadis jelita itu. "Kenapa kamu menanyakan itu, anakku?" "Sebab aku ingin tahu." "Dan sesudah itu, aku tak tahu." Wajah gadis itu menjadi merah. Ibunya paham, karena ia pun pernah muda dan ingin menanyakan hal yang sama kepada ibundanya. Tetapi ia tak berani. "Jangan malu, anakku. Sebelum rahasia tak akan menguraikan dirinya. Kalau kau sendiri tak penasaran untuk membukanya, sebuah rahasia dimulai dengan rasa ingin tahu. Meskipun sebenarnya kamu sudah tahu, hanya karena kamu tidak pernah mengalami sendiri. Pengetahuanmu hanya menjadi potret asing yang kamu baca dari buku. Banyak orang tua yang menyembunyikan karena pengetahuan yang tidak perlu akan membuat hidupmu berat dan mungkin sekali patah lalu berbelok, sehingga kamu tidak akan pernah sampai ke tujuan. Tapi ibu tidak seperti itu. Ibu percaya zaman memberikan kamu kemampuan untuk menghadapi bahaya-bahaya yang sudah jauh berbeda. Jadi ibu akan bercerita. Tetapi apakah kamu sudah siap menerimanya, anakku? Menerima kebenaran walaupun itu tidak menyenangkan. Maksud ibu, lelaki sejati, anakku, mungkin tidak seperti yang kamu bayangkan. Kenapa tidak? Sebab dalam mimpi, kamu sudah dikacaukan oleh macam-macam harapan yang meluap dari berbagai kekecewaan terhadap laki-laki yang tak pernah memenuhi harapan perempuan. Di situ yang hanya perasaan kekeh. Apakah itu salah? Ibu tidak akan berbicara tentang salah atau benar. Ibu hanya ingin kamu memisahkan antara perasaan dan pikiran, antara harapan dan kenyataan. Aku selalu memisahkan itu. Harapan adalah sesuatu yang kita inginkan terjadi, yang sering bertentangan dengan apa yang kemudian ada di mata kita. Harapan menjadi ilusi, ia hanya bayang-bayang dari hati. Itu aku mengerti sekali. Tetapi apa salahnya dengan bayang-bayang? Karena dengan bayang-bayang itulah kita tahu ada sinar matahari yang menyorot, sehingga berkat kegelapan kita bisa melihat bayang-bayang, bagian-bagian yang diterangi oleh cahaya. Hal-hal yang nyata yang harus kita terima meskipun itu bertentangan dengan harapan. Jadi kamu masih ingat semua yang ibu katakan, anakku? Kenapa tidak? Berarti kamu sudah siap untuk melihat kenyataannya. Aku siap. Aku tidak sabar lagi untuk mendengar. Tunjukkan padaku. Bagaimana lelaki sejati itu? Lelaki yang sejati adalah seorang lelaki yang sejati. Ah, ibu, jangan meledekku. Aku serius. Aku tak sabar. Bagus, ibu hanya berusaha agar kamu benar-benar mendengarkan setiap kata yang ibu sampaikan. Lelaki sejati adalah laki-laki yang perkasa. Salah. Kan ibu barusan bilang jangan menyela. Disebut laki-laki sejati bukan karena dia perkasa. Tembok beton juga perkasa, tetapi bukan laki-laki sejati. Seorang lelaki sejati adalah seorang yang melihat, yang pantas dilihat
mendengar yang pantas didengar, dirasa yang pantas dirasa, berpikir yang pantas dipikir, membaca yang pantas dibaca, berbuat yang pantas dibuat, karena itu dia berpikir yang pantas dipikir, kelakuan yang pantas dilakukan, dan hidup yang sepantasnya dijadikan kehidupannya. Perempuan muda itu tercengang. Hanya itu. Seorang laki-laki sejati adalah seorang laki-laki yang satu kata dengan perbuatan. Orang yang konsekuen. Lebih dari itu. Orang yang bisa dipercaya. Semuanya. Perempuan muda itu terpesona. Apa yang lebih dari satu kata dan perbuatan? Tulus dan semuanya. Perempuan muda itu memejamkan matanya, seakan-akan mencoba membayangkan seluruh sifat dan menginstal menjadi sosok manusia dan kemudian memeluknya. Ibu tidak menjawab, dia hanya memandang anak gadisnya seperti kasihan. Perempuan muda itu hanya bertambah penasaran, di mana aku bisa berkenalan dengan dia. Untuk apa? Karena aku akan berkata terus terang bahwa aku mencintainya. Aku tidak akan malu-malu untuk menyatakan. Aku ingin dia menjadi pacarku, mempelaiku, menjadi bapak dari anak-anakku, cucu-cucuku, Ibu. Biar dia menjadi teman hidupku, menjadi tongkatku kalau nanti aku sudah tua. Menjadi seorang yang memijat kakiku kalau kesemutan. Menjadi orang yang membesarkan hatiku kalau sedang remuk dan ciut. Membangunkan aku pagi-pagi kalau aku malas dan tidak mampu lagi bergerak. Aku akan meminangnya untuk menjadi suamiku. Ya, aku tak akan ragu-ragu untuk merayunya menjadi menantu ibu, penerus generasi kita. Kenapa tidak? Aku akan merebutnya. Aku akan berjuang untuk memilikinya. Dada perempuan muda itu turun naik. Tidak cukup. Kamu harus pasang omong dengan mereka, berdialog yang membuat, dan lebih dari itu. Kata dengan suara yang lebih lembut, namun lagi semakin tegas. Karena seorang perempuan, anakku, siapapun dia, dimanapun dia, bagaimanapun dia, setiap perempuan dapat membuat seorang lelaki. Siapapun dia, bagaimanapun dia, apapun pekerjaannya, apapun karirnya, seorang perempuan dapat membuat setiap lelaki menjadi seorang laki-laki yang sejati. Denpasar, akhir 2024. Terima kasih, itulah tadi pembacaan cerpen yang saya bacakan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.